apa ya, orang yang benar-benar itu ya, idealis lah, mencari kopi, santai gitu. nikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita ya, Pak. Apa namanya? Bebas berbicara. Mungkin ini penting, mungkin tidak penting, dan semoga saja menjadi penting dan bermanfaat. Oke. Kali ini saya sedang bersama dengan siapa namanya? Saya Muhammad Badrudin, dipanggil biasanya Ubat. Ubat. Ya, Ubat pakai T atau D atau E? Ubat pakai D. Pakai D. Ubat ya. Obat D. Jadi pertanyaannya ya, kita langsung aja to the point buat Amang Ubat boleh kan? Oh, siap. Panggil Amang kan? Amang. Amang atau Abang? Bebas lah. Bebas. Aja. Bisa Abang, bisa Amang. Amang. Oke, Amang Ubat aja ya. Siap. Amang Ubat. Amang Ubat ini mungkin salah satu orang penggiat kopi di Tapin ya. Bisa. Ya. Bisa dikatakan demikian. Itu dari tahun berapa, Pak? Kalau kita pin untuk di kopinya mungkin udah 1 tahun terakhir, 1 tahun lah. 1 tahun terakhir berarti dari tahun kemarin. 2019. 2019 baru. Itu belajarnya dari mana? Kalau belajar pada dasarnya kita belajar tidak sekolah ya. Belajar kita karena kita dari mungkin tahun berapa ya? Kita kuliah, kita ke kota kan ke Banjarmasin kuliah di sana. Lalu kita sering ngopi nongkrong, lalu di situ mencari tahu, oh ini kopi ternyata enak. Mulai dari situ kita hanya sebagai penikmat. Baru di tahun 2019 terpikir untuk kenapa kita tidak mendalami lebih lanjut tentang kopi Dan membuka di sini ya. dan membuka di sana. Oh, bisa dibilang Amang Ubat ini salah seorang pencetus ya untuk di Tapin. Mungkin kalau untuk pencetus Tidak. tapi mungkin untuk yang lebih fokus di kopi ya. Iya. Berarti lebih fokus ke kopinya ya. Ya lebih fokus ke kopi karena sebelumnya di Tapin sendiri untuk kopi itu lebih ke apa ya, bisa dibilang bukan asli kopi, murni kopi gitu lah yang disajikan. Baru kita coba kenalkan bersama teman-teman kan, bukan cuma saya, ada teman yang lain juga yang di bidang kopi sendiri. Lalu kita bersama-sama memperkenalkan ini loh kopi yang disajikan dengan pure kopi aja, dengan metode penyeduhan yang belum banyak mengetahui orang-orang yang beli kopi. Penonton bayaran tolong. Oh. Kalau boleh tahu nih ya, Amang Ubat itu kuliahnya jurusan apa, Pak? Kalau jurusan ini beda ya. Jurusan kita tidak dunia perbisnisan tapi melainkan perawat. Perawat ya, Bang ya? Perawat. Jangan perawat dong. Perawat itu tahun berapa lulus? Lulus tahun 2015. 2015 lulus. Terus berarti sekitar ada jeda 16, 17, 18 3 tahun ya. Selama 3 tahun itu ngapain, Bang? Saya kuliah perawat, tapi selama saya di perkuliahan saya sering melakukan sedikit bisnis kecil-kecilan lah. Jadi lebih ke wirausaha. Setelah lulus kuliah, kita pernah juga loh kerja di suatu rumah sakit di Kalimantan Selatan, sakit pemerintah pernah. Kan tetapi mungkin karena kebiasaan kita berwirausaha, jadi ada kebosanan, lalu saya terjun kembali. Oh, jadi padahal termasuk ekstrim ya, antara perawat ke penggiat kopi itu sangat jauh sekali itu. Kalau misalnya tata boga ke penggiat kopi itu mungkin 50-50 ya. 50. Tapi kalau ini perawat ke kopi kan sangat dan apa yang membuat Amang Ubat itu menjadi sangat berani istilahnya untuk ini membosankan nih perawat nih,
Oh, kopi aja. Dibilang membosankan enggak ya? Sebenarnya dalam lubuk hati kecil saya menyenangi sebagai perawat. Karena saya senang membantu orang kan. Tapi saya pikir tidak menjadi perawat pun kita bisa masih mengaplikasikan ilmu kita di kampung. Contohnya nih? Contohnya, misal ada orang sakit di tetangga, bisa kita menjadi tempat satu konsultasi buat satu keluarga tersebut yang sakit. Bisa juga kan kalau kita alat-alat cek-cek medis biasa masih lengkap di rumah, yang standar perawat lah, tidak menyalahi aturan, kita masih bisa melakukannya. Misalnya suntik konsultasi menyuntik ya. Kalau suntik mungkin kita lebih ke kerjasama nantinya. Kerjasama, semisal ada perawat yang memerlukan home care, perawatan di rumah, lalu kita diminta atau dirasa perlu kita membantu, bisa di situ. Selain itu kan kita juga melakukan penyuluhan, masih aman ke mana gitu, ikut dengan organisasi yang berkaitan dengan kesehatan masih bisa. Masih aman. Dan di Tapin sendiri itu apa nama organisasinya? Banyak ya, kalau yang berkaitan dengan kesehatan mungkin yang lebih fokus untuk penyuluhan sih sebenarnya untuk organisasi di Tapin saya rasa tidak ada. Semisal organisasi untuk penyuluhan tentang PHBS itu lebih ke dinas yang melaksanakan. Ada di sini juga kita aktif di Pramuka, ada Bakti Usada namanya, kita juga bergabung di situ, kadang-kadang kan membantu di situ. Ya, ada pertanyaan? Pertanyaan dari penonton. Bayarannya? Setia. Ya, Setia. Bebas berbicara. Bebas berbicara. Ya, mau nanya bang, nama kedai abang hari ini itu apa namanya? Terus kira-kira kok ngangkat namanya tuh apa, ada alasan-alasan dari nama kedai abang hari ini? Yang di jalan yang pertama itu kita punya namanya Tuang Kopi. Kenapa jadi Tuang Kopi? Tujuannya pada dasarnya sebelum kita tercipta Tuang Kopi itu kita sudah ada ya gerobaknya lebih dulu. Tapi namanya belum ada. Mungkin saya ceritakan dulu kenapa alasan saya, boleh ya? Boleh. Kenapa pengen kopi nih ya? Kenapa jadi terjun ke kopi? Kita kembali ke rantau nih tadi. Kita kan di Banjar sering, atau di kota-kota lain sering ngopi yang saya suka nih. Balik ke rantau, saya pertama mungkin saya tidak menemukan tempat ngopi. Kopi yang saya senangi gitu. Ada, tapi mungkin belum pas menurut saya. Kalau dibilang enak ya pasti enak kopinya. Tapi mungkin saya lebih suka karakter tersendiri terkait dengan kopi. Lalu yang kedua alasannya saya suka nongkrong. Namanya juga udah punya keluarga ya. Kalau udah punya keluarga kita nongkrong bebas nggak mungkin. Nggak mungkin. Setidaknya saya punya alasan untuk nongkrong bebas berteman gitu. Jadi saya suka kopi. Lalu kenapa namanya Tuang Kopi? Nama tersebut lebih ke kayaknya ada Bentar dulu ya, jangan telepon. Nama tersebut Santai, santai. kamu di depan kan sudah ubah terus aja sebelah kiri sebelum pom bensin ada Rizkan di depan. Sebelum pom bensin sebelah kanan. Iya. Potongannya itu ada Rizkan di depan. Ada Rizkan di depan. Lanjut tadi kenapa namanya Tuang Kopi ya? Karena kalau ngopi nggak dituang itu susah. Ya. Kopi itu pasti dituang mungkin. Ya, pasti dituang. Salah satu namanya dituang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kopi kan ya? Ya, Kopi kita tuangin ke gelas lalu kita minum. Lalu itu kenapa tuang kopi. Tapi pada dasarnya mungkin kita lebih ke dari logonya sendiri sebenarnya. Logonya, filosofinya. Kenapa kita bikin logonya seperti itu? Supaya lebih identik. Pokoknya Tuang Kopi itu tempat kopi yang lebih friendly dan menyenangkan. Intinya seperti itu. Jadi kita menyajikan tempat
yang pada dasarnya kita bisa ngopi santai, bebas, enak, tak perlu merasa oh aku punya duit segini berani nggak ngopi. Pokoknya enjoy lah, enjoy ngopi dengan yang kita sajikan, kopi yang kalau saya pribadi ya boleh dikatakan lumayan lah kayak gitu. Walaupun mungkin dari segi rasa sendiri tentu itu kembali ke penikmatnya masing-masing. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi itu alasan kenapa namanya Tuang Kopi dan sudah berdiri 1 tahun terakhir ini. Tapi ini rencana ya, mungkin saya baru kasih tahu di sini nih. Tuang Kopi akan berganti nama. Berganti nama Tasmiah ya. Tasmiah. Jadi apa dong? Jadi apa dong? Jadi apa? Dibocorkan sekarang nggak? Jadi ganti nama. Ganti nama. Rencana ganti mungkin Selaras Seduh ya. Selaras Seduh. Selaras Seduh. Selaras Seduh. Mungkin Nah. agak susah. Tapi selaras seduh ya. Selaras Seduh. Selaras kan? Selaras. Selaras seduh. Seduh. Oke. Nah, Jadi kita akan mencoba memperbaiki seduhan kita supaya lebih selaras sejalan iya. sejalan dengan karena target di awal tahun mungkin kita ya tentu ya dalam berbisnis itu ada target-targetnya. Iya. Tahun 1 tahun terakhir ini kita mencoba untuk mengenalkan, lalu tahun berikutnya kita akan mencoba lebih menanamkan kualitas lah, itu kualitas dari setiap yang kita sajikan. Nah, jadi kita coba ganti nama. Selain itu juga mungkin nama yang sudah ada. Untuk Tuang kita sudah punya identik tersendiri, lalu kita akan berganti, mudah-mudahan bisa ganti konsep yang lebih menarik. Tentu tidak sejalan lagi dengan nama Tuang di tujuan awal seperti itu. Selaras seduh ya. Selaras Seduh. Selaras seduh. Untuk saat ini nih, Bang, ada menu spesial nggak? Kalau kita tidak bisa mengatakan kita punya menu spesial, karena menu-menu yang kita sajikan pun menurut saya ada di tempat lain. Ada di tempat Ada di lain. tempat lain. Jadi kalau kita menu spesialnya nggak ada. Kalau kita mah bisa apa ya? Kita pokoknya lebih fokus di kopi filter. Intinya kayak kopi filter itu apa ya? Fisik tea lah, fisik tea bisa. Pokoknya kopi yang disaring lah gitu. Tanpa pemanis, tanpa bahan tambahan, kopi pure. Kita fokusnya lebih di situ. Jadi menu andalan kita pengennya kita bisa menanamkan karakter di situ. Jadi kita nggak ada nama spesial menu ini. Nggak ada, belum. Mungkin nanti bisa ya, Bang ya. Kalau nanti mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa ya kan. Jadi memang mungkin menu spesial itu cuma ada di Selaras Seduh Selaras Seduh. dan tidak ada di tempat lain. Jadi kalau orang mau minum kopi itu harus datang ke Selaras Seduh. Limited edition. Rasanya kayak di limited Untuk pekerjanya sendiri nih. Ya. Nah, untuk Dan mau nyoba nih. Nanti untuk pekerjanya sendiri ada berapa orang nih? Kita tidak apa ya, bukan pekerja sih ya, Bukan. partner mungkin ya. Oh, tim. ya tim. Kru. Oke, kru. Kita punya 3 orang kru. 3 orang kru. 3 Ya. orang kru. Ya, 3 orang. Tiga. Ya, emang 3 orang. 3 orang kru ya. 3 orang kru. Itu emang semuanya benar-benar hobi pada kopi ya? Semuanya. Atau mungkin seseorang yang diajak terus diajarin udah Ada satu. yang Ada. Kalau yang satunya teman saya itu memang dia mau hobi di kopi. memang hobi di kopi. Memang Mungkin jiwanya di kopi. cerita hidupnya sama kayak saya. Oh ya. Dalam artian kita nggak pernah satu pendidikan misalkan kelas barista atau apa enggak. Tapi kita belajar dari satu kedai, belajar lalu kita pindah ke kedai lain, nyoba lagi belajar, kita cari tahu sendiri di rumah seperti itu. Untuk bahan baku nih, itu diekspor, import atau gimana ceritanya? Kita biji kopi ekspor, impor dari daerah Pulau Jawa. Tapi kita lebih sering juga kalau biji yang kita gunakan
memang dari luar Jawa, Dari luar luar Jawa. Pulau Kalimantan. Oh, dari luar Kalimantan. Dari luar Kalimantan kalau biji. Cuma kalau untuk yang ngerosting sendiri kita dari teman-teman lokalan kita juga. Yang mencari Yang data. menyangrainya itu. Menyangrai, iya. Jadi apa ya? Karena untuk di wilayah kita di Kalimantan Selatan ini mungkin ada cuma satu jenis robusta yang ada di Kalimantan Selatan ini, namun kita belum pernah mencoba. Pernah mencoba, mungkin kita belum dapat pasokan biji kopi yang bagus lah, yang banyak, yang cukup untuk kita sediakan di kedai, karena masih terbatas. Gitu bang. Ya, ini santai aja. Kita lanjut ya. Oke. Oke, lanjut. Itu biasanya bukanya dari jam berapa? Kalau kita lebih sering buka santai aja bang, Buka santai dari habis maghrib maghrib sampai jam 12. jam 12. Itu aja. Itu aja. Maksudnya nggak ada harus segini jam segini, nggak ada. Kita Jadi bebas aja. bebas aja, santai. Itu untuk dituang lah ya. Untuk dituang. Tapi kita punya satu lagi loh. Oh, satu lagi apa itu? Satu lagi. Ini partneran sama kakak juga kan. Namanya Roy Rindu. Roy Rindu. Iya. Roy Rindu. Itu bisa dikatakan di mana alamatnya Roy Rindu? Untuk Roy Rindu kita alamatnya itu di dekat Rantau Baru. Ada jembatan kan di situ ya. Iya. Sebelah. Kalau dari arah sini, dari arah Kandangan menuju Banjarmasin itu sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, setelah jembatan. Setelah jembatan Siring ya. Siring Rantau Baru. Roy Rindu ya. Roy Rindu. Roy Rindu. Jadi kita senang-senang di dua tempat. Dua tempat. Kadang dituang, kadang diruai. Kadang dituang, kadang diruai. Oh, jadi bebas teman-teman mau kemana silakan. Nah, nanti untuk selaras seduh, apakah tempatnya masih tetap dituang atau gabung aja sama Roy Rindu? Enggak, beda lah. Beda. Beda sama Roy Rindu. Beda. Kita rencana pengen menjadikan tempat yang kalau dituang kita konsepnya The Brong ya. Kalau kita bilang The Brong. Bebas banget lah. Kadang kita juga kalau di situ mah rambut acak-acakan. Iya. Nah, nggak bikin enak orang-orang yang pengen kopi mungkin bisa di sana. Tapi yang datang ke sana itu emang apa ya, orang yang benar-benar itu ya. Idealis lah. Mencari kopi, emang santai gitu. nikmatan. Karena di situ tuh ya memang benar-benar sepi, tak ada musik. Tapi benar relax. Mudah-mudahan. Rencana ada apa silakan. Ya, lanjut lagi ada penonton setia kita. Sebelum bertanya ini pernyataan aja Bang Aik. Ya, memang di 2019 kemarin itu kebetulan balik juga ke Banua. Jadi coba cari-cari kedai-kedai kopi. Jadi yang utama di Dadan kemarin itu sendiri juga cari kedai-kedai ya tuang kopi. Wah, thank you. Soalnya bahkan gak ada kawan kemarin tuh. Iya, tidak punya teman ya. Jadi soalnya dulu nanti tulisan diskusi ketemu kawan beberapa sampai hari ini. Jadi untuk yang selaras Seduh. seduh tadi Bang, kira-kira bulan atau tahun berapa mulai digelar kedainya dan lokasinya, atau tetap sama dituangkan atau dilainkan? Kalau alamatnya langsung lagi disampaikan. Kalau rencana di lain, tidak dituang. Mudah-mudahan tuang masih tetap bisa berjalan. Karena kita kan punya tiga tim tadi. Ternyata kita akan berbagi ya? Mencari sasaran pasar masing-masing. Pasar masing-masing dituang tetap konsep tuang.